Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas kembali apa yang pernah saya tulis di Kompas. Sebuah tulisan yang bertajuk memahami makna. Kata-kata yang kita sering gunakan di dalam keseharian itu bisa jadi dipahami secara berbeda dan itu hal biasa. Tetapi yang menarik adalah perbedaan nuansa. Misalnya, mengapa everything is running well? Ya, di barat itu dipahami oleh kita bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik, padahal jelas kata run itu berlari. Mungkin kita tidak akan mempersoalkannya karena berlari dan berjalan itu sama-sama bergerak. Tapi harus kita pahami bahwa berlari jelas lebih cepat. Apakah ini ada kaitan dengan alam pikiran? Ya, kedua budaya ini yang berbeda. Misalnya bahwa dalam banyak hal barat lebih cepat dan kita lebih lambat. Apalagi kita mengenal dalam istilah bahasa Jawa itu alan-alan asal kelakon ya. Ya pelan-pelan sajalah ya. Itu tidak perlu cepat-cepat toh. Akhirnya juga bisa diselesaikan misalnya. Nah, ada juga sebenarnya yang mungkin juga kita perlu pahami ya secara lebih dalam ya. Mengapa di barat ya, istilah-istilah keagamaan itu menggunakan azannya sendiri sementara di kita tidak. Misalnya kata nabi, kitab dan wahyu. Ya, ini yang jelas ya diserap dari bahasa Arab tetapi di barat kita akan membacanya sebagai book ya untuk kitab, nabi, prophet dan wahyu to revelation. Artinya barat menggunakan kosakatanya sendiri untuk menangkap pesan ya. Dan kita tidak. Tentu ini juga bisa dipahami karena kita tidak mungkin kan menyebut Al-Quran itu buku. Sebab dalam ayat kita buku itu adalah buatan manusia, sementara kitab suci itu adalah wahyu dari Tuhan. Dan ada kata lain yang mungkin juga kita perlu cermati ya, yaitu bahasa surga dan neraka. Kedua kata ini telah digunakan ya oleh kita dan itu jelas menggambarkan al-jannah dan an-nar ya di dalam konsep kosmologi Islam. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa dua kata ini berasal dari agama Hindu ya. Tapi kita serap dan telah menjadi bagian dari kebahasan keagamaan kita. Ya orang mungkin akan menyoalnya karena bagaimanapun juga kita sering juga mengatakan bahwa kita punya cara berbeda untuk memahaminya. Beda kata bahwa makna itu mungkin hinggap di setiap orang itu secara berbeda. Tetapi pernahkah kita menelusuri lebih jauh bahwa sebenarnya seberapapun berbeda mana kata, ia tetap mengandaikan pesan. Ketika kita dewasa dan matang, maka sebenarnya puncak tertinggi dari komunikasi ketika kita menyampaikan pesan itu adalah kesepakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.